Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dastin Dava Danendra dengan NPM 2235100031, yang mana saya mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Islam Riau. Kali ini akan membuat video tentang React Hooks, yaitu semua macam React Hooks explained gitu. Oke, yang pertama kita bahas yaitu introduction atau perkenalan tentang hooks itu, yaitu hooks dalam React itu adalah fitur yang memperkenalkan cara baru untuk mengelola state, efek samping, dan berbagai logika lain dalam komponen fungsional. Hooks membuat kode lebih bersih, modular, dan mudah dipahami. Dalam materi ini kita akan membahas setiap hook utama di React, mulai dari dasar seperti useState hingga lanjutan seperti using external store. Nah, selanjutnya untuk project setupnya, persiapan awal project React itu dimulai dengan membuat aplikasi menggunakan tools seperti create, React App, atau feed. Bisa menggunakan React App seperti Expo ataupun feed. Nah, setelah project dibuat, kita mengatur struktur folder agar lebih rapi, seperti memisahkan komponen, konteks, dan aset. Nah, hal ini memastikan kode mudah dikelola, terutama untuk proyek besar. Nah, yang pertama yaitu yang namanya useState hook. Nah, hook useState ini digunakan untuk mengelola state dalam komponen fungsional. Ini adalah salah satu hook dasar yang memungkinkan kita menyimpan dan memperbarui data lokal seperti nilai input, status tombol, ataupun hitungan. useState juga mempermudah pengelolaan state tanpa memerlukan kelas komponen. Nah, selanjutnya ada useEffect hook. useEffect adalah hook yang dirancang untuk mengelola efek samping dalam komponen, seperti mengambil data dari API, menyetel event listener, atau membersihkan resource. Nah, hook ini memastikan kode dijalankan pada waktu yang tepat, misalnya setelah render pertama atau saat dependensi berubah. Selanjutnya ada use context. Nah, hook use context memungkinkan komponen untuk langsung mengakses data dari konteks React tanpa harus meneruskannya melalui props. Nah, ini sangat berguna untuk skenario seperti tema aplikasi, bahasa, atau status autentikasi di mana data harus tersedia untuk banyak komponen sekaligus. Lalu ada use reducer hook. Nah, use reducer hook ini digunakan untuk mengelola state yang lebih kompleks dengan pendekatan yang mirip dengan Redux. Nah, ini memanfaatkan reducer function untuk mengatur bagaimana state berubah berdasarkan tindakan tertentu, membuatnya ideal untuk kasus seperti daftar tugas atau form yang rumit. Selanjutnya ada useref hook. Nah, useref hook ini hook yang digunakan untuk menyimpan referensi ke elemen DOM atau nilai yang tidak memicu render. Ini sering digunakan untuk fokus elemen input, menyimpan data yang berubah, atau mengakses elemen DOM langsung tanpa harus menggunakan state. Selanjutnya ada separative handle hook. Nah, hook use separative handle ini digunakan dalam kombinasi dengan React Forward Map untuk memberikan kontrol khusus dari komponen anak ke komponen induk. Nah, ini memungkinkan komponen induk untuk memanggil metode tertentu pada komponen anak, seperti mengatur fokus atau mengubah status internal. Lalu ada use layout effect hook. Nah, hook ini mirip dengan use effect, tetapi dijalankan sebelum browser melukis halaman rendernya. Nah, hook ini biasanya digunakan untuk mengukur atau memanipulasi DOM sebelum perubahan terlihat oleh pengguna. Memastikan layout konsisten. Lalu ada use insertion effect. Hook ini diperkenalkan untuk menyisipkan style sheet secara dinamis ke dalam dokumen sebelum elemen di render. Nah, ini sangat relevan untuk library CSS pada JavaScript yang membutuhkan kontrol penuh atas urutan penyisipan gaya. Lalu ada use ID hook. Nah, use ID ini digunakan untuk menghasilkan ID unik yang konsisten yang digunakan untuk atribut seperti elemen formulir ataupun area.
Nah, ini memastikan tidak ada konflik ID meskipun komponen dirender ulang atau digandakan. Lalu ada use transition hook. Nah, use transition hook adalah hook untuk mengelola transisi status seperti operasi panjang yang membutuhkan indikasi pemrosesan. Nah, ini nih membantu menjaga UI tetap responsif dengan menampilkan status pending selama tugas berjalan di latar belakang. Lalu ada use deferred value. Nah, ini use deferred value hook ini digunakan untuk menunda pembaruan data yang mahal agar UI tetap responsif. Nah, ini sangat membantu dalam skenario seperti pencarian data besar atau big data gitu, di mana hasil diperbarui dengan cara yang lebih efisien. Nah, ini untuk yang terakhir itu use sync external store hook. Nah, ini nih digunakan untuk berlangganan ke store eksternal dengan sinkronisasi yang aman. Nah, ini sering digunakan dalam manajemen state global seperti Redux, memastikan data di store dan komponen selalu konsisten. Oke, cukup sekian video presentasi singkat saya. Apabila ada kesalahan atau kesilapan dalam penyampaian ataupun dalam materinya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.